25.000 kilometer di atas langit. Tinggi banget. Iya. Udah hampir luar angkasa mereka terbang. Wow, langit ke berapa tuh? 7. Waduh. Seperti lagu zaman dulu ya. Apa tuh? Itu lagu siapa sih? Yang mana ya? Ke angkasa. Gue lupa malah. Lewati langit 7. Ada band. Ada Ada band band ya? Wah betul, emang dasar tua-tua yang ada di belakang layar ini ya. Tahu loh itu, gue juga tahu lagi ya. Wow. Gue nggak tahu, ketahuan umur kita beda Bas. Enggak loh. Umur kita tuh cuma beda 1 tahun. Mana ya. ada setahun? Cuma beda 1 tahun. Mana ada setahun? Lu 97, gue 96. Mana ada Beda lu 1 9? Mana ada 96? Menolak untuk tua guys. Lu 89 ya Pas? Weh, akhirnya kita melihat satu tim yang ingin turun di arah SMB, tapi scrapingan tidak menuju ke bagian tengah dari SMB-nya. Betul, dia belum menggunakan taktiknya The Caster ya. Wah, spotnya itu enak. Wah, gila. Kalian nonton The Caster main di Showmatch PMCC. Iya, kita kasih lihat nih cara turun di Erangel yang apa? Anti meta. Kalian bisa lihat permainan dari caster-caster PMCC ya. Apakah sejago omongannya? Yang main siapa ntar? Ntar line up-nya diturunin sama coach lah. Iya, sama coach ya. Kita kan cuma pemain ya di caster ya, bukan coach, bukan manajemen. Betul, kita kan cuma pemain. Kalau di The Caster Iya. kita hanyalah pemain. Kita hanyalah pemain. Kita hanyalah alat-alat yang digunakan oleh coach untuk mencapai kemenangan. Betul. So, back to the beat. Back to the game. Sudah mulai keluar. Ini circle-nya sama seperti Erangel yang pertama, cuma agak sedikit turun ke bawah. Kalau tadi tuh sampai ke arah Severny secara keseluruhan, kalau sekarang tuh enggak. Sabar, ini KP mau ngapain nih? Apakah dia niat emang motongin footballis ke arah Novo? Tapi enggak, Footballis ada emang Milta. lagi ngubah strategi loh. Enggak. Footballis tuh pas mereka tahu nggak ada Aerolwolf, Dia split kedua. SM-nya kosong, mereka nge-split 2-2 setiap di Betul. Erangel. KP enggak, dia bakal OTW ke Milta. Tapi Luxi kan jaga di pertigaan. Luxi mungkin akan bertemu dengan anggota-anggota KP yang sedang gaspol menuju ke arah Milta. The backsound-nya cuy. Nah, kita lihat live league ranking 331 poin, 315 poin. Ya, memang sih bisa dibalap dengan satu kali chicken dan juga jumlah kill yang banyak. Tapi Betul. untuk mendapatkan chicken dan jumlah kill yang banyak dalam sebuah match itu tidaklah mudah. Betul, itu challenge bagi challenge sendiri lah bagi semua tim juga ya. Tapi kita bakal kali ini belum ada yang tertumbangkan, belum ada tembakan terdengar bahkan ya di game kali ini hingga masuk ke 3 menit karena pada sibuk rotasi. Termasuk 4M yang langsung masuk ke arah Yesnaya juga, di mana mereka bakal menguasai kota terbesar ya, kota terbesar di Erangel secara mandiri. Ya, dan tidak ada potongan rotasi dari arah BTR ke Pai ke rumah pertigaan ini ya. Belum di-looting sama si Zuxi. Dia tadi masih sampai ke arah sini. Jadi KP-nya berhasil lolos untuk menuju ke arah Milta. Drop zone awal mereka. Yes, mereka akhirnya lolos dan tidak terganggu sama sekali. Jadi all is well, semua mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dari Footballis dapetin drop mereka, Beta dapetin drop mereka, dan juga dari KP mendapatkan drop mereka tanpa adanya mengalami kerugian di awal-awal. Yang rugi itu tim-tim yang turun di sebelah kanan. Lipovka, Miltap Power harusnya kosong karena PP88 biasanya ambil sana. Mereka ambil scrapping di sebelah kiri. HBD Gaming. Oh ini dia HBD Gaming bakal langsung di spray, dibuka pintunya begitu aja. Tapi King sudah siap dengan senjatanya. Kali ini IC 20 peluru bakal di close combatin, cukup low SP-nya, mengganti weaponnya, dan King ditumbangkan dengan menggunakan AK. Yes, the real HBD Gaming is real kali ini, langsung menumbangkan satu punggawa dari tim Nova. Dan Zeus IC yang bukan IC Baby kali ini telah mendapatkan kill pertama di game kali ini. Lu bahas Ice, gue jadi kangen Ice-nya Onyx dulu. Kenapa tuh? Kangen aja. Kangen kenapa? Ya nggak apa-apa, lama nggak ngelihat dia, Terakhir kapan ya? Turnamen apa ya? Kalau nggak salah dia sempet main di yang tim ladies ladiesnya ya? Onyx. Yang PMPL ladies bukan sih? Gua lupa sih kalau gitu. Cuma gue pernah ngelihat dia main di tim ladiesnya Onyx waktu itu. Ya itu gue inget. Terakhir kalau nggak salah, waktu dia ke Jakarta juga nggak ketemu ya. Yang di turnamen hard lagi tuh kan? Iya. Udah lama lah nggak ketemu Ice. Terakhir ketemu ya waktu PMCO waktu itu. Betul, itu gue masih inget tuh yang dia chicken. Wah itu dia, yang gue bilang Ternyata kakaknya. Ternyata kakaknya. Gue udah teriakin ternyata kakaknya. Ih wajar sih. Wajar sih. Wajar sih. Itu nggak cuma lu pas yang teriak pas. Hah?
Nggak cuma lu, Semuanya. ratusan ribu penonton Iya. juga teriak. Tolong ya, main sasar-sasaran aja ya, wajar. Karena kan belum tahu itu kakaknya. Pas tau kakaknya, Pas tau kakaknya minta ya maaf. silahkan atuh, Maaf. terserah ya. Wah, HBD free Gaming shot. terjadi lagi. PW88 kali ini yang memberikan kue beserta lilin-lilinnya ke arah Blue Beast. Ya, gue suka banget PW88 ya, dimana mereka di minggu pertama itu jadi bahannya HBD sama bahan pick off. Heeh. Kali ini mulai masuki minggu-minggu kedua, jadi yang nge-pick off. Gue ketawa reaksi lu, Apa? motornya keren banget. Moge cuy. Gue juga liat, pas liat nih, gila. Gue sering ngeliat itu di iklannya PUBG Mobile, gue sering banget. Cuma kayaknya gue nggak pengen motornya lah, karena digambar kan. Iya, Tapi pas gue lihat dia naikin, kok keren gitu. boleh lah ya di oper. Boleh lah yang mau ngasih UC buat kita ngegacha. ID kita ada di Instagram kita kok. Oke. Kalau tadi ada beberapa player yang berani nge-HBD tim lain datang ke kompon mereka, tapi hal yang berbeda dirasakan oleh G9 karena dia seorang diri aja dan akhirnya dia menembak karena di high ground sudah mulai memberikan tembakan terpisah ternyata Godsend rotasi mereka. Wah, ternyata dari RRQ kembali memainkan gaya rotasi cepat mereka menuju ke arah Bukit Kentang ya. Wih, cepet banget. Ya, Kayak dari ini Pocin. bener-bener cepet banget dimana mereka langsung menemukan target yang cukup enak dan kayaknya belum pernah tahu deh. RRQ sekarang sudah menggunakan ini taktik gercep. Kayaknya mereka maksimal 4 menit gak sih looting di Iya. Pochinkinya? Ini the new RRQ nih, RRQ gercep, gerak cepat. Dan Langsung makan lawannya. nggak ada senior ya, nggak ada senior yang main Ah, Beer 11. Ini Beer 11. Betul. Beer 11 yang bermain dan kita lihat dari beberapa perubahannya di sini dari posisi 3, 4, 5 itu masih bisa kejar-kejaran bahkan sampai posisi 6. Sampai 7 tadi masih bisa kejar-kejaran. Lalu agak sedikit berjarak dan dilanjutkan lagi dari 10 sampai 16. Ya, tapi udah bakal kayak ini dari tim Envy ya. Setelah tadi di pick off oleh tim Zeus, dibalas kali ini sama tim Envy. Lu pick off satu temen gua lock juga temen lu satu kali ini. Dua Dan bahkan langsung di di lock. spray cuy. Langsung di spray. Wow. Through the smoke yang cukup baik karena tadi smoke-nya nggak nutup 100% baginya dia. Punggungnya kelihatan dikit tuh. Punggungnya kelihatan. Jadi pas ada yang naik, kelihatan animasinya, kelihatan orangnya, langsung aja spray through the smoke karena itu nggak ke cover sama batu yang ada di sekitar mereka. Betul, dari tim Envy mendapatkan sweet revenge mereka setelah temannya tadi si King dipulangkan di awal-awal. Kali ini dari tim Envy mendapatkan 2 kill tambahan dari tim yang memulangkan temannya. Ya, dia ngapa sih? Dia takut pas, dia takutnya kalau dia ngintip tiba-tiba muncul orang lain gitu kan. maksudnya ada yang nge-HBD di sini kan? Iya, tuh Sampai hati-hati banget loh, sampai granat loh. mungkin dicuri. Tapi itu pas, itu menunjukkan respect dia pas terhadap Oke. lawannya. Betul. Dia nggak mau ambil resiko, ibaratnya gue udah menang, gue nggak mau ambil resiko, tiba-tiba kayak seenak gue open body tembak, malah gue yang di knock gitu kan. Itu namanya Respect. respect ya. Respect. Respect. Dalam bentuk gameplay kan. Yap, dan sangat dibutuhkan karena sering kali terjadi ketika udah terlena ngenokin 2, mereka nge-push ternyata masih ada 1 orang lagi. Di clutch. Di clutch itu yang berbahaya. Ke-revive dua-duanya malah kehilangan 1 player kan rugi banget. Betul. Dalam posisi harusnya lo bisa meng-secure semuanya. Betul. Tanpa kehilangan 1 player pun. Yap. Kenok pun nggak perlu gitu, nggak perlu bocorin nyawa lu. Inilah terlihat level kita ketika kita bermain di klasik dan juga level ketika kita ngelihat tim pro yang bener-bener pro dan sangat-sangat pro main di sebuah turnamen. Betul. Levelnya beda banget. Kalau gua itu udah gua rush. Bahkan gua gerakin mobil gua buat ngelindes mereka. Kalau gua Udah miring mobil gue. iya udah gua miring-miringin, gua lindes aja udah. Terus pas ketembak, cover dong. Iya. Habis itu teriak, "Cow tembak, cow backup, cow." Ah, itu Nah, teriak-teriak. Lihat yang Beta lakuin pas. Di tengah-tengah open field, dia pengen motongin pergerakan orang lain. Ya notabene orang mikir ngapain tengah-tengah lapangan. Tapi BTR tahu bahwa jalur dia itu bakal banyak lewatin. Sehingga dia menggunakan counter logic gameplay. Yap. Lalu coba motongin orang lain yang mikir, ini lapangan kosong, siapa juga yang mau ngejaga di sini. Betul, karena biasanya dengan circle yang kayak gini, itu orang rata-rata main di pinggir tebing. Betul. Biasanya, normalnya ya, ambil pinggir tebing atau ambil high ground yang ditempatin sama Ewan. Ya, tapi kalau dari tim RRQ juga bakal pindah balik ke Pochinki. Dari Better bakal lewatin jalan dan mungkin Better bakal lewatin belakang rumah-rumah merah. Atau mereka pengen ambil rumah roti yang di pinggir jalan deket situ. Bisa juga untuk sementara ya. Untuk Iya, nunggu, untuk untuk sementara nunggu doang. semua tim udah settle baru dia masuk dalam. Tapi dia nggak bisa langsung ngambil ke tengahnya lagi Nggak karena bisa. takutnya kan di pinggir jalan itu masih ada 3 rumah merah deh kalau nggak 3 salah. rumah merah, ada perbukitan juga. 2 rumah merah sama yang 2 rumah merah 2 lantai juga. 4 rumah Empat dalam rumah. satu perumahan itu. Dan Ada di PR sekitar pas, juga. kalaupun dia lewatin selamat, depan tuh bukit semua. Dan tengah-tengah lapangan, ya udah di lapangan terbuka semua itu. Lapangan Betul. gandum gitu kan. Nggak bisa mereka menghindari fight. Ya kita belum lihat BTR geraknya ke arah mana. Tapi kalau dari Nova mereka udah ngamanin
bagian rumah garasi sekitar Pochinki juga, bahkan dari gerejanya juga tadi kalau nggak salah dikontrol sama satu playernya Nova. Ya. Mereka bener-bener pengen punya view 100% di arah sekitar Pochinki, tidak ke dalam kotanya tapi di pinggiran Pochinkinya. Betul, mereka lagi menjaga aja sih. Mereka juga lagi secure dan menebak mungkin aja bakal ada circle yang mentalkan mereka. Ya. Tapi kita bakal lihat tebak-tebakan ternyata kali ini bakal lebih ke arah fight, di mana Zeus member terakhir mereka Ziol lagi berusaha untuk nge-HBD lawannya. Dia mau ngumpetin stepnya dia pakai panci. Tapi dia lari ya. Tidak tertutup ternyata stepnya. Dan Ronin dipulangkan menuju ke arah lobby. Godsend menambah poin kill mereka. Sudah mulai nge-regroup. Tinggal Ziol seorang diri saja untuk Zeus. Ini kita bakal kayak ini dari seorang Reeves. Bakal coba muter-muter mencari posisinya. Gue bingung nih, apakah Godsend tahu ini orang terakhir atau enggak? Karena kalau gue jadi Godsend, gue maju lumayan rame-rame berempat. Betul, berarti mereka tidak terlalu memperhatikan kill feed-nya ya? Mungkin iya, mungkin enggak. Atau Godsend emang mainnya aman banget. Ibaratnya kayak, biarin aja saya, gue rasa aja lempar bom 3-4 bom gini sayang banget. Mending pakai buat di mid game ataupun late game untuk mendobrak pertahanan lawan. Dia buka badannya berempat, bener-bener berempat rush dalam rumahnya. Setidaknya dari Ziolnya nggak mungkin dia ke knock end 2 player langsung. Kalau berempat maju barengan. 4 orang gak cukup pas pelurunya pas. Nggak cukup. Malah sayang nih, mereka udah lempar 4 sampai 5 bom. 4 sampai 5 bom dipakai di mid game, itu bisa mendobrak pertahanan satu tim. Oke, udah mulai terdengar bunyi vehicle-nya. Ada yang datang lagi, PSG. ada yang muter lagi. Dia bikin step, harusnya dia bisa ngitung sih berapa banyak step yang terdengar di rumah garasi ini. Wah, lihat kontrolnya sampai ke high ground dong. Iya, sampai ke lapis 2-nya itu kan, level 2-nya kan. Betul. Oh, dia naik ke atas. Oh, dia turun. Oh, dia naik. Oh, dia turun. Oh, dia naik. Dia bakal buka pintu atasnya kan, dia bakal lempar granat. Oh, dipantulin. Dia ngira bakal ada yang nge-push ke bawah langsung, tapi ternyata belum ada. Dan ini juga ngebuang utility yang dipunya sama Ziol. Betul, dia lagi coba untuk buying time juga. Tapi aku rasa di sini main dulu ada Ziol gitu, nggak di-push. Harusnya dari si Godsend masuk ke rumahnya, udah tabrak aja. Clear rumahnya. Sebelum ntar lagi TSC datang nih, dari belakang. Karena kan di PUBG Mobile belum ada bom tempel tuh. Belum ada. Kalau udah ada bom tempel itu baru deh, bahaya banget kalau lu sembarangan masuk ke dalam rumah. Betul. Tapi ya baik lagi tuh mungkin masih agak lama. Masih lama banget Dan itu. nggak tentu juga ada untuk Irengel dan juga Miramar. Yap. Oh, granatnya bakal dilempar ke bagian rooftop, pintunya sudah mulai menghilang dan Ziol menunggu di bagian tangga lantai atas, dibakar lagi dengan Molotov memperlambat rotasi dari pemain-pemain Godsend. Masih saling melempar utility, belum cukup percaya diri untuk nge-push dan menghujani peluru ke bagian dalam lantai 2-nya. Smoke yang cukup tebal kali ini masih menyatu dan ada stun grenade juga yang sudah mulai dilempar. Sedikit melakukan pre-fire lagi, lempar granatnya lagi, masih belum berani buat naik dan ada smoke setup yang dilempar. Ziol langsung turun lagi ke bagian ruangan kecil, pre-fire sedikit, hampir mendapatkan satu tapi commit shoot yang dilakukan untuk mengatur tempo push yang dilakukan oleh Godsend dan akhirnya mereka berhasil memulangkan Zeus ke arah lobby dengan 4 menit. Ya, tapi agak sayangnya sih mereka membuang segitu banyak utility. Betul. Dimana ujung-ujungnya bakal ngerush juga. Dan pas masuk, wah, 1 doang, cowok. Iya, makanya kayak mereka buang ada kayak 5 bom, 3 molotov, 2 molotov. Mau dapetin 1 orang ya, mereka akhirnya ujung-ujungnya nggak pakai bom dapetnya, rush juga ke dalam. Didobrak juga rumahnya kan. Dan waktu ngerasa dia juga udah di cover kan, mereka satu playernya ada yang ngebuang 1 klip peluru supaya nggak ngepick si Ziolnya. Iya. Ya, nah, ya it's okay. Ya, Dapat itulah yang dirasakan player yang main. Mereka nggak tahu ada berapa banyak orang di situ. betul. Dia kan selalu menganggapnya yang terburuk, rame. Iya. Betul sekali. Ini contohnya yang serambangan ya, nggak ada pengecekan terlebih dahulu. PW88 terkena happy birthday. 1 orang dipulangkan menuju ke arah lobby dan bertemu dengan rekan senegaranya sendiri. Betul, di mana Ricky dari bagian atas bukit lihat turun ke bawah dan mengambil rumah-rumah yang cukup enak. Dia ngambil 2 rumah roti seberang Pochinki. Iya. Langsung mengambil 2 rumah roti. Dan kalaupun circle-nya ke kanan atau ke atas, dia tinggal gerak naik doang ke atas. Iya. Yang gua sekarang pikir kayaknya Erki butuh ngirim 4 orang ke bukit deh. At least secure bahwa di atas bukit nggak ada orang. Clearing dulu ya. Clearing dulu. Wah, sayang banget mobilnya mobil ditembakin lagi sama Nova, cuy. Targetnya tuh selalu ada aja ya. Ngelihat mobil nggak kelihatan orang, mobil bannya pecahin. Kalau kita main di klasik, nggak ada kepikiran buat mecahin ban mobil. Iya. Keker terus semua jendela cari informasi orangnya di mana. Tapi kalau di turnamen pas ya, bahan mobil itu berharga.
Sangat. Lu pecah satu aja pasti itu udah menghambat rotasi lu pecahin dua, udah nggak guna mobilnya. Betul. Wow, ini dia HBD lain yang terjadi untuk last match hari ini, di mana Race berhasil menumbangkan Sulkay, satu pemain dari Footballis terlihat tuh di balik batu, tapi kayaknya belum ada tembakan ke arah Lutz. Lutz masih terjebak di arah open field dan untungnya dia masih ada satu bagi yang bisa digunakan buat gaspol cabut. Kayak ini dia, gaspol cabut ya. Gaspol cabut ya. Kalau bisa itu juga. Kita bakal lihat juga dari tim FUT ya. Tampaknya mereka juga berada di tengah-tengah lapangan, cukup tertekan juga di pergerakan tim DA dan harusnya tim FUT lagi cari celah gimana mereka bisa kabur dari jeratannya lawan mereka kali ini. Tapi PO88 stop juga bakal pulangkan ke arah lobby, cukup banyak yang mulai bertumbangan, total 9 orang dipulangkan ke arah lobby. Ini dia, circle ketiga, circle yang Kebawa bikin dong. orang bete ke arah Kebawa mana. Survei Membuktikan. Nah, BTR cukup enak. banget buat BTR, tapi lebih enak Ewan, dia nggak rotasi dua circle loh. Iya. Kalau itu sudah dari hoki zona ya pas ya. Iya, itu benar-benar hoki zona sih. Tapi balik lagi nggak masalah. Lagi hokinya gitu kan. Ya. Dan BTR masih bisa ngamenin daerah ini. Masih bisa, itu lower ground, tapi high groundnya jangan ditinggalin dulu. Kalau high groundnya ditinggalin, tadi ada Footballis, ada DA yang bisa nge-retake posisi sebelumnya BTR. Iya, kita bakal dari tim Lubs Wah, tampaknya ini bakal dia, lewat kita jadi tengah-tengah rebutan. jalan. Dua tim yang menghimpit, spray down dari dua tim, tapi tidak ada yang tumbang dari tim Lubs ya. Entah gimana caranya. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa mereka bisa selamat tiba-tiba karena begitu banyak tim yang ada di sekitar mereka. Konina Power pun belum ada tembakan ke arah lower ground, dan bukit yang tadi gue bilang bisa diambil RRQ sudah ditempatin sama Nova dan juga Loops terlebih dahulu. Tapi kayaknya Loops bakal gaspol begitu aja, sedikit terhenti rotasi mereka karena melihat Jimmy yang terkena knockdown, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Point kill pertama untuk Loops. Berarti dari tim Nova tinggal menyisakan dua pemain mereka lagi setelah dua pemain di awal-awal di take down pada circle awal. Di lain sisi dari Lovasi dapetin dua korban dari tim Bluebees dan di secure dua-duanya Lopas. Ini enak banget ya. Dia sendirian loh itu tadi. Iya, sendirian. Tinggal Aito-chan seorang diri menggunakan motor kali ini. Kita bakal lihat apakah dia bisa nerobos menuju ke rumah atau enggak. Dia menabrak rumah, kayaknya enggak bakal di skip. Tapi Nabrak ternyata dia dipulangkan ke arah lobby Aito-chan. Ya, berhasil nabrak sih motornya. Tapi nggak sama orangnya. Orangnya udah hilang duluan. Orangnya hilang duluan. Wah, banyak banget. Kayaknya banyak banget yang mati waktu lagi nyetir ya. Iya. Ya tiba-tiba jatuh. Kena. Tapi yang gue salutin dari Footballis tadi, dia turun dari mobil ngelawan dua orang dan dua-duanya mati sama dia. Dua-duanya tumbang. Dua-duanya Si tumbang. Lutz kan. Yap, betul banget. Dan Konina Power yang sudah mendapatkan high ground juga bakal menghadapi Godsend. Tim yang cukup barbar kali ini, satu player mereka bakal langsung ambil high ground ya terlebih dahulu. Tapi Konina Power akan melakukan setup yang lebih rapi. Mundur sedikit ke belakang untuk mengatur tempo fight mereka. Karena lower high ground ini benar-benar dikuasain oleh Konina Power. Sementara kali ini dari Rivis backup lagi dari arah belakang, ternyata Rivis masih bisa proning dan berhasil mendapatkan satu pemain, bahkan hampir mendapatkan dua, namun trade knock terjadi. Gonzo masih melakukan proning, belum terlihat satu pemain. Rollkiss masih bersembunyi di balik smoke, bergerak lagi ke arah sebelah kanan, namun Zeker diamankan. 3 di take down, 1 lawan 2 kali Iya, ini. kita bakal apa Gonzo bisa maju ke depan dengan 2. Oh, 2 lawan 2. Rob Dini bakal maju ke depan di kill feed BTR ke perang dengan tim X kali ini, tapi kita bakal fokus lebih dahulu ke arah tim KP. Lempar bom, menimpuk bom ke arah Godsend yang bertumbangan kali ini. Terusan ditimpuk, terus diberikan ledak-ledakan ke arah tim Godsend. Ya, tapi di sisi lain BTR, Microboy dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu player dari Godsend masih bertahan, akan dipush dari arah kanan. Revive berhasil diamankan. Gonzo langsung memberikan follow up-nya. Rollkiss sudah memberikan informasi, tapi Navi seorang diri masih proning dan bakal bingung mau ngincer yang mana. Kanan kiri semuanya ada. Mobil akan dinaikin, memberikan distraction, tapi dia berhasil mendapatkan satu. Navi masih melakukan jongkok dan langsung dipush. Backup yang begitu cepat sebelum dipulangkan rekan yang kenal ke arah lobby. Iya, dan apakah BTR setelah perang yang cukup lama, BTR bertahan dengan 2 anggota mereka ya. Microboy udah dipulangin tadi. Dan Zuxi kenok, harusnya tinggal Ryzen berarti. Microboy udah dipulangin tadi. Oh, udah pulangin ya? Udah dipulangin ke arah lobby. Zuxi juga ya? Betul, dan ini harusnya tinggal Ryzen seorang diri aja. Yang aktif ya. Aktif. Yang aktif, karena tadi ada yang kenok 1, gue gak tahu itu udah di revive. Oh, masih hidup, belum ke revive tapi kayaknya. Atau udah ke revive. Si Zuxi tadi kan kenok terakhir. Mungkin ke revive. Nah, kita nggak menyorot juga ke arah BTR ya, jadi belum Betul. terlalu kelihatan juga. Dan di kill feed tuh nggak ada notif kalau player kenok kena revive. Itu nggak ada. Adanya halo tumbang. Yes, dan X, Nova ya. terlebih dahulu ternyata yang dipulangkan. Iya, kita bakal ada seorang 2K, bakal ada tembak, bakal ke take down, trading dengan seorang D2E kali ini. Kita bakal ada RQ dan juga TSJ, bakal perang jarak dekat di ujung zona pada kali ini.
Ya, sementara Gonzo bakal melihat Bir di tapping begitu saja dengan M16 dan connect pelurunya. Yes, dari tim Merky dan juga dari tim TSJ tampaknya disayurin sama tim KP yang berada di high ground, tapping lagi dengan M16. Kali ini GZ lagi pengen men-secure killnya, tapi Gonzo mendapatkan hal tersebut terlebih dahulu. Ya, sementara Ernie bakal menembak PP88 yang baru saja lewat di depan muka mereka. Oke, lolos. Dan Loops akan fight. Oh enggak, ternyata TSJ-nya juga rotasi, RRQ-nya juga dibiarkan begitu aja. G9 pun HBD ditembak dari arah kanan. Loops mendapatkan free angle shoot ke arah Secret Jin yang sedang melakukan rotasi 3 orang dalam satu mobil, 2 knock. Betul, kita bakal lihat kali ini total tinggal 20 yang masih bertahan. Bahkan Secret Jin sudah pulang ke arah lobby. Kalau kita perhatikan di daerah pengumpulan poinnya, kali ini dari tim kelas Digital Athletic menggila banget. 6 poin sudah dikantongi dengan 4 anggota yang masih hidup. Di lain sisi dari tim RQ tampaknya dipulangkan ke arah lobby. Ini banyak tim yang dipulangin ke lobby tapi nggak masuk ke dalam kamera kita. Rusuh banget sih. Rusuh banget karena setiap sisi ingin melakukan retake position, bahkan A1 pun nge-press semua tim yang pengen nge-retake kompon mereka karena kompon mereka yang paling enak sejauh ini sampai saat ini. Betul, kita bakal dari seorang Jax bakal ngokang bom, akan lempar dalam rumah. Apakah dia bakal mendapatkan knock-knock yang berharga? Kali ini lempar bom ke dalam rumah, menumbangkan 1 dan hampir bahkan nge-knock tambahan lagi. Iya, dia nge-finish 1 orang tadi dengan granatnya. Wah, kelihatan lagi Sinister punya angle sih. Tapi Loops kayaknya bakal ngelewatin kompon ini. Dilewatin begitu aja. Mereka mengambil cekungan tapi di belakang mereka ada 4AM dan sepertinya mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Setup smoke langsung mereka lakukan. 3 orang masih hidup, 5 kill sudah dikumpulkan sama Loops. Sementara Red Aliens yang menyisakan 2 player mereka. Kali ini mereka bakal set up di bagian pinggir jalan. Ya, kita bakal lihat kan. Ya, pinggir jalan tuh. Kurang lebih pinggir jalan. Kebagi 2 mereka posisinya. Dari tim A1 terus membombardir bom ke arah tim Alpha. Terus usaha bom melontarkan dalam rumah tapi mereka sudah ngumpet di balik tembok jadi nggak ketahuan. Betul, lemparan lagi, diseberangin begitu aja. Wow, splash damage-nya tinggal 1/4 darah dari Lau. Dilempar granatnya lagi bertubi-tubi dihujanin red zone buatan dan Dante. Granatnya connect, V2K di knockdown dan masih bisa masuk ke dalam rumah tapi ini momen untuk Dante melakukan push. Bakal langsung di commit spray-nya menuju ke bagian dalam dari rumahnya. 1 orang bakal menahan di bagian dalam di dekat balkon. Oh, di dekat pintu itu. Ya, dekat pintu. Ada yang ngepron mau di jump shoot. Awas HBD. Pintu dibuka. Bakal nengok menuju ke arah sebelah kiri. Alpha 7 dipulangkan. Sebuah strategi push yang sangat rapi dari A1. Itu mereka lempar bom ya Pas ya. Benar-benar mengacak lawannya. Dia lempar bom kanan, lempar bom kiri. Memaksa mereka dalam rumah tuh pilih. Gue mau mati bom kanan, gue mau bom kiri, tapi gue mau keluar rumah dan coba fight. Iya, semua sisinya itu dilemparin. Luar, dalam, dan setiap ruangan semuanya dilempar. Karena dari A1 mereka udah nge-split ke arah 3 titik tadi. Betul, itu yang membuat tadi dari tim lawannya benar susah untuk menebak pergerakan dari tim A1. Itu bagi kita perhatikan sekarang juga nggak cuma A1 yang masih bertahan kokoh, masih ada tim kelas Digital Athletic juga 4 Angry Men yang masih memiliki 4 anggota mereka. BTR hanya diem dulu aja sekarang, karena kalau mereka terlalu banyak bergerak, terlalu rusuh, bakal kelihatan sama 4AM, bakal kelihatan sama Loops yang ada di sekitar mereka. Bahkan Cornena Power pun yang tiba-tiba menembak langsung dikontrol areanya oleh 4AM. Hasaki melihat dengan sangat jelas tadi satu player di takedown begitu saja dan Ice bertahan seorang diri. Nahan DA di bibir zona. Betul. Last man standing dan tinggal 6 yang tersisa pada kali ini ya. Men, circle 6. Circle 6 tinggal 6 tim. Iya. Cepet banget. Cepet banget ini tumbangnya. Bener-bener cepet banget ya. Betul. Wow, impressive. Wah, nekat. Uji nyali ini namanya. Uji nyali ini namanya. Masuk pun terlambat. Awas granat selesai. Yes, tapi kita bakal lihat dari tim DA tampaknya juga bakal mengalami beberapa knock dari BTR, akan coba fight dengan tim 4AM yang berada tepat di bawah mereka. Tapi dari tim A1 sempat menumbangkan anggota dari tim 4AM Hasaki dalam posisi tersungkur ke arah tanah. Betul, ini PR-nya cukup banyak dan Hasaki yang dikenokin sama BTR tadi akan di-tapping oleh A1. Mereka mendapatkan spot yang paling enak sejauh ini, tapi Loops ada di tengah-tengah circle. Ini titik tengah yang menurutku nggak enak, nggak ada kompon, cuma cekungan dikit dan setiap arah jam itu ada musuhnya. Iya, ini ya challenge juga bagi tim-tim yang berada dalam circle ya. Kita bakal dari DA pun disayur-sayurin terus sama tim I1 ya. Benar-benar enak banget sih jarak jauh. Mereka hari ini gokil banget. Mereka gokil hari Mereka hari ini gokil banget. Gue respect banget sama yang dilakukan sama A1 untuk hari kedua dan hari ini di Super Weekend yang kedua. Dia sadar kemarin dikatain Mas. Iya. Dan mereka membuktikan kalau kualitas mereka tuh benar-benar oke. Kata mereka, kata siapa gue diem doang katanya. Iya. Mereka mulai aktif ya Bun. A1-nya mulai aktif ya Bun. A1-nya mulai aktif ya Bun. Ini bisa jadi kontender yang mematikan juga loh. Karena rusuh banget. Rusuh banget permainan mereka. Mereka tuh kayak
ketemu orang tabrak. Pergerakan mereka tuh kayak nggak mikir takut tusun atau apa, nggak ada kayak yang penting tanda-tanda nabrak kayak dulu. gitu. Nabrak dulu, tusun nggak tusun, yang penting perang dulu kita. Iya, yang penting perang dulu. Inti kalau kata teman kita, Ya. salah satu member The Caster itu perang. Itu motor mereka. Iya, tapi ya waktu itu tim dia Hazak 15. Tapi kalau untuk Ewan, posisi dia benar-benar bagus banget loh. Orangnya ketawa lagi. Orangnya gitu pas semakin dikatain semakin ketawa dia. Orang dikatain kesel dia ketawa ya. Iya tambah kuat dia katanya. Waduh. Buff buat dia. What doesn't kill you makes you stronger. Oke, kita fokus lagi karena masih ada 5 tim yang bertahan sejauh ini termasuk Indonesia ya, Indo Pride Lihat buat Loops Red Aliens. jadi makan bersama gitu. Itu gue bilang dia tuh jadi titik tengahnya jam tuh. Iya, semua bom lempar ke itu. Semua bom ditimpuknya ke arah Loops. Kasihan banget. Waduh. DA pun masih selamat. DA masih selamat Iya. tadi, cuma kameranya terlalu tinggi buat nyorot ke mereka. Ini dari BTR tinggal sabar aja sih. Dia nggak perlu terlalu terburu-buru, dia tinggal Iya. nunggu momen aja. Dia Tapi malah nggak kalau- bisa sih. Sekarang harus gerak BTR karena zona ke-7 nggak ngarah ke arah BTR. Iya, ini perlu maju dikit lagi. Merangkak dikit lagi ke depan. Tapi ya, satu sisi BTR juga lagi berdoa sih. Tim-tim lain bakal tumbang terlebih dahulu supaya dia bisa masuk Betul. lebih santai dan dapetin placement point lebih tinggi juga. Balik lagi tempo. Tempo ya. Tapi dari 4AM enak banget sih mereka. Benar-benar nyebarnya tuh 4 titik yang berbeda, membuka angle vision ke angle-angle berbeda, memastikan satu circle ini semua informasi itu diperoleh Wah, sama mereka. gokil. Iya, Cuma betul. Ryzen yang masih gampang buat kayak gini. Wah, 1, 2, hampir bahkan 2 pemain diamankan oleh Ryzen, namun tercover dari arah yang lain. Wah, di steal kill. Di steal kill kah? Steal kill, wajar ya. Ini udah circle kecil, apapun bisa terjadi dan terlihat. Tapi dari Zuxi masih mencoba untuk menyelamatkan posisi dari seorang Ryzen. Untungnya satu player aja yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Terlihat punggungnya, Ken dong, terlihat Ken. kakinya. Ken Gante aja. melakukan shoot, ayo N. Tapi ternyata dari Zuxi menembak menuju ke arah Ewan. Kali ini bakal dibalas oleh RX Jax. Belum bisa menumbangkan last man standing dari Red Aliens. Dan sepertinya dari Spawn, ya udah, dia masih healing, mau ngapain dulu. Suk juga sudah healing, harusnya bisa nyelamatin satu player lagi dari 4AM. Betul, kita apakah 4AM bisa membalikkan keadaan kali ini dengan setelah mereka revive. DA healing, dia Sudah kelar. support. Ya, dia udah kelar sih. Dia kelar. Top 2 on top Big Rounded Aliens dan juga tim 4 Angry Men kembali. Top 3 masih ya. Top 3. Masih bertahan A1-nya ya. Betul. Gua kira Dan tinggal rata tadi. 1 ya Ewan ya. Dia tinggal 1. Tadi gue kira udah rata, makanya gue Betul. kira tinggal 2. Wah, sekarang dapat cover Oh dan my bomnya langsung memulangkan Ryzen menuju ke arah lobby. Zuxi pun diamankan oleh seorang Sub. Bigetron harus puas di posisi yang ketiga. Ini berbahaya banget karena saat ini posisi puncak dicuri oleh 4AM. Iya, dimana kita kira BTR masuk nomor 2 ternyata BTR meledak.